Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan soal mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama, segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Pada titik A dan B diletakkan muatan titik seperti pada gambar di bawah. Jika QA min 4 mikrokolom, QB 8 mikrokolom, dan sisi segitiga adalah 2 cm. Tentukan A. Energi potensial muatan 2 mikrokolom ketika berada di titik C. B. Energi potensial muatan 2 mikrokolom ketika berada di titik D. C. Usaha untuk memindahkan muatan 2 mikrokolom tersebut dari C ke D. Berarti di sini ada 3 muatan. Yang pertama yaitu QA min 4 mikrokolom. Jadi kalau dijadikan kolom berarti min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian QB 8 mikrokolom. Jadi sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian sisi segitiga 2 cm. Karena dia segitiga sama sisi, maka sama semua sisinya. Jadi ini 2 cm. Ini 2 cm. Di sini juga 2 cm. Jadi ini 1 cm. Ini 1 cm. Jadi di sini bisa diketahui RCA atau jarak titik C ke titik A itu 2 cm. Jadikan meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RCB, jarak C ke B 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RDA, dia 1 cm. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RDB 1 cm. 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian langsung saja kita hitung untuk poin A, yaitu energi potensial muatan 2 mikrokolom. Nah, di sini tadi belum saya tulis ada Q ya. Ada muatan ketiga itu 2 mikrokolom. Berarti dijadikan kolom 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kita hitung di poin A, energi potensial muatan 2 mikrokolom ketika berada di titik C. Jadi sekarang kita menghitung di titik C. Fokus kita di titik C. Ketika di titik C ini berarti ada pengaruh dari muatan QA dan ada pengaruh dari muatan QB. Berarti A, energi potensial atau disimbolkan EP di titik C. Titik C. Yang pertama, akibat pengaruh dari muatan A atau QA. Jadi E, P, CA sama dengan K, QC, QA per RCA
Jadi jangan lupa, ini adalah rumus mencari energi potensial. Energi potensial listrik atau EP itu rumusnya K Q, misalkan Q1 per R. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan EPCA. Nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QC-nya 2 kali 10 pangkat min 6. QA-nya min 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika menghitung energi potensial, nilai positif dan negatif pada muatan itu dimasukkan ke perhitungan. Berbeda dengan ketika menghitung gaya kolom dan medan listrik. Nilai positif dan negatif itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kemudian ini dibagi RCA, yaitu jarak titik C ke A, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini ini bisa dicoret. Kemudian 9 kali min 4 itu min 36 dikali 10. Berarti pangkatnya tinggal 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Kemudian ini karena ini min 2 naik jadi plus 2. Jadi 9 dikurangi 6 dikurangi 6 ditambah 2. Berarti min 1. Ini satuannya Joule, atau bisa ditulis min 3,6 Joule. Kemudian energi potensial yang terjadi atau yang timbul akibat muatan B. Jadi E, P, C, B. K, Q, C, QB per RCB. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali QC-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi RCB-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa dicoret. Kemudian 9 kali 8 72 dikali 10. Nah, pangkatnya 9 dikurangi 6 dikurangi 6, ini naik berarti menjadi plus 2 ya, ditambah 2. Jadi 10 pangkat min 1 Joule. Jadi didapatkan 7,2 Joule. Jadi energi potensial di C itu sama dengan energi potensial CA plus energi potensial CB. Ini min 3,6 ditambah 7,2. Jadi didapatkan 3,6 Joule. Jadi untuk nomor 1 poin A didapatkan 3,6 Joule. Kemudian untuk poin B, yaitu energi potensial di titik D. Jadi EP di titik D. Di titik D, energi potensial ini ditimbulkan karena adanya muatan A dan muatan B. Yang pertama, dihitung energi potensial
akibat muatan A. Berarti EPDA sama dengan K QD QA per RDA sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali QD-nya 2 kali 10 pangkat min 6, QA-nya min 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi RDA-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi 9 kali 2 kali min 4 itu min 72 kali 10 pangkatnya min 1. Jadi ketemunya EPDA-nya min 7,2 Joule. Kemudian EPDB. Ini energi potensial yang ditimbulkan akibat muatan B. Jadi K QD QB per RDB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QD-nya 2 kali 10 pangkat min 6, QB-nya 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi RDB-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi 9 kali 2 kali 8 berarti 144 kali 10 pangkat min 1 Joule. Jadi didapatkan 14,4 Joule. Jadi EP di titik D sama dengan EPDA ditambah EPDB sama dengan min 7,2 ditambah 14,4 didapatkan 7,2 Joule. Kemudian poin C itu ditanya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 2 mikrokolom dari titik C ke titik D. Untuk mencari usaha bisa dilakukan dengan menghitung delta EP-nya. Jadi sama dengan EPD dikurangi EPC. EPD-nya 7,2, EPC-nya 3,6. Jadi didapatkan usahanya sebesar 3,6 Joule. Jadi untuk nomor 1 untuk poin A didapatkan EPC 3,6 Joule atau energi potensial di titik C 3,6 Joule. Untuk poin B yaitu energi potensial di titik D sebesar 7,2 Joule dan poin C usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 2 mikrokolom dari titik C ke titik D yaitu 3,6 Joule. Kemudian langsung lanjut ke soal kedua. Ada 2 muatan titik yang sama besarnya plus 4 nanokolom. Jadi ada 2 muatan masing-masing besarnya 4 nanokolom terletak pada sumbu X
di mana yang satu terletak di pusat dan yang lainnya di X sama dengan 4 cm. Tentukan A. Potensial listrik pada X sama dengan 2 cm, yang B. Potensial listrik pada Y sama dengan 3 cm. Jadi di sini ada Q 1 itu sama dengan Q 2 plus 4 nanocoulomb. Jadikan coulomb berarti dikali 10 pangkat min 9. Jadi plus 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Kemudian kita terlebih dahulu gambarkan posisi muatannya. Yang pertama ada muatan di pusat. Ini misalkan Q1. Kemudian di X sama dengan 4 cm di sini ada Q2. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian sumbu Y-nya juga kita gambarkan. Ini misal 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama, untuk poin A, itu potensial listrik pada X sama dengan 2. Jadi di sini X sama dengan 2 cm. Saya misalkan X sama dengan 2 cm, di sini adalah titik A. Kemudian, ini titik A. Jadi kita cari untuk potensialnya. Berarti kalian harus tahu rumus potensial listrik itu apa. Potensial listrik itu rumusnya V sama dengan K Q per R. Jadi di sini untuk VA sama dengan V1 plus V2. Karena dia ada muatan Q1 dan Q2, ada dua muatan, jadi tinggal ditambahkan V1 plus V2 itu potensial listrik akibat muatan 1, dan V2 adalah potensial listrik akibat muatan 2. Jadi tinggal ditulis rumusnya K Q1 per RA1 tambah K Q2 per RA2. Bisa saya tuliskan karena nilai K-nya sama, jadi K dalam kurung Q1 per RA1 ditambah Q2 per RA2. Jadi tinggal dimasukkan nilainya K 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 nya 4 kali 10 pangkat min 9. RA1 itu berarti ini 1, 2 cm. Jadi dia 2 kali 10 pangkat min 2, karena kita jadikan meter. Ditambah Q2 nya 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi RA2 berarti 1, 2 cm juga. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Perlu diingat di sini, untuk perhitungan potensial listrik, tanda positif dan negatif pada muatan itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Kemudian kita lanjutkan.
untuk menghitungnya. Ini bisa dicoret sama ini ya. Jadi ini 2, ini juga 2. Berarti tinggal 9 kali 10 pangkat 9. Ini berarti naik ke atas 10 pangkat min 2, jadi kali 10 pangkat 2. Jadi ketemu 2 kali 10 pangkat min 7. Ini juga sama, 2 kali 10 pangkat min 7. Jadi ketika dijumlahkan didapatkan 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi dikalikan didapatkan 3600 volt. Ini adalah potensial listrik pada X sama dengan 2 cm. Kemudian untuk mencari potensial listrik pada Y sama dengan 3 cm. Berarti di sini Y 3 cm. Saya misalkan ini adalah titik B. Berarti di sini dibutuhkan jarak antara B ke Q1 dan B ke Q2. Jadi harus mencari jaraknya dulu. Untuk jarak B ke Q1 itu kita dapat melihat dari gambar di sini, berarti 1, 2, 3, berarti 3 cm. Untuk jarak B ke Q2 berarti harus dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus Pitagoras. Berarti dia akar di sini 3 cm berarti 3 kuadrat ditambah ini 4 cm berarti 4 kuadrat. Jadi sama dengan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 itu akar 25. Jadi didapatkan 5 cm. Jadi di sini kita sudah mendapatkan jarak B ke muatan 2 yaitu 5 cm. Langsung saja kita lanjutkan ke perhitungan potensial listriknya. Y sama dengan 3 cm. Itu tadi dimisalkan sebagai titik B. Berarti VB sama dengan V1 plus V2 sama dengan K Q1 per RB1 plus K Q2 per RB2. Karena nilai K-nya sama, bisa saya tuliskan K, kemudian kurung buka, Q1 per RB1 plus Q2 per RB2. Jadi sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 9, RB1-nya 3 cm berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditambah Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi RB2-nya jaraknya 5 cm jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian nanti dihitung akan didapatkan nilai VB-nya 1890 volt. Jadi untuk nomor 2, poin A didapatkan potensial listriknya 3600 volt dan poin B didapatkan potensial listriknya 1890 volt. Kemudian lanjut soal berikutnya. Pada keempat sudut bujur sangkar atau persegi dengan sisi 40 cm. Jadi di sini sisinya sama semua 40 cm. Ini 40 cm.
40 cm, 40 cm. Ini juga 40 cm. Pada sudut bujur sangkar ini ada muatan titik. Muatan titiknya itu dua muatan berseberangan masing-masing plus 4 nanocoulomb dan min 4 nanocoulomb. Jadi berseberangan. Di sini misalkan plus 4 nanocoulomb berseberangan, di sini juga plus 4 nanocoulomb. Ini min 4 nanocoulomb, di sini min 4 nanocoulomb. Disuruh menentukan potensial listrik di titik pusat bujur sangkar. Berarti di tengah-tengah sini, di perpotongan diagonalnya. Berarti di sini kita misalkan titik P. Yang pertama yaitu mencari jarak dari setiap muatan ke titik P. Perlu diingat ketika di sini itu bujur sangkar, berarti ini kan 40 sisinya, ini 40 juga ya senti. Berarti diagonalnya itu 40 akar 2. Jadi kalau setengahnya berarti 20 akar 2. Jadi jaraknya sama semua dari muatan ke titik P. Kemudian untuk mencari VP atau potensial di titik P, itu tinggal ditambahkan. Misalkan ini saya misalkan titik A, B, C, D. Jadi VA plus VB plus VC plus VD. Jadi sama dengan K QA per RA plus K QB per RB plus K QC per RC plus K QD per RD. Karena RA, RB, RC, dan RD itu sama nilainya, maka saya misalkan untuk jaraknya itu R. Jadi RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD, sama dengan R. Jadi K per R kali QA plus QB plus QC plus QD. Jadi K per R untuk QA-nya itu dia ada min 4 nanocoulomb. Berarti min 4 kali 10 pangkat min 6 min 9 ya karena nano plus QB-nya 4 kali 10 pangkat min 9 plus QC-nya min 4 kali 10 pangkat min 9 kemudian plus QD-nya 4 kali 10 pangkat min 9. Oke, jadi di sini min 4 ini 4 berarti ini habis. Ini min 4 habis. Jadi kan didapatkan 0. Jadi K per R kali 0 itu 0. Jadi untuk potensial listrik di titik P itu ketemu 0 volt. Sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.